Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Baik, Baik, Pak. Pak. Apakah hari ini sudah makan semua? Udah, Pak. Pak, sebagian. Sudah semua Uang jajan yang nggak ada, Pak. memulai pembelajaran? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, bagi yang ingin istirahat, silakan istirahat. Bapak kasih sebentar waktunya 1 menit ya sebelum kita memulai pelajaran. Oke, kita lanjut pada pembahasan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Itu pembelajaran lampau kita ya. Hari ini kita masuk kepada bab 2, yaitu memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dan dengan su'abul dan cabang iman. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran, Bapak tanya dulu, tengok dulu kawannya, apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Hadir Pak, semua, ya? Pak. Semua. Alhamdulillah sehat. Ya, kita yang menjadi tolong periksa anak-anak sekalian, buka buku masing-masing, tahu lihat pada presentasi Bapak. Nah, ini menganalisis makna su'abul iman dan cabang-cabang iman. Kemudian mempresentasikan makna su'abul iman dan cabang-cabang iman. Ya, nanti berarti kalau kita mempresentasikan berarti nanti ada tugas kelompok ya. Kemudian meyakini keberagaman cabang iman. Kemudian mengembangkan sikap positif. Ini nanti yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Sebelum kita masuk, seperti biasa, kita akan memulai pembelajaran ini dengan tadarus. Ya, sama-sama bacakan Al-Quran pada surah An-Nisa ayat 136. Ya, A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan baik-baik. Sebelumnya Bapak dulu bacakan, baru nanti perhatikan, kemudian ikuti secara bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. ومن يكفر بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا. Ini baca sama-sama ya. Baik, kita lanjut. Ini ada video Bapak semakin di sini. Nah, dorongan dari iman itu yang memberikan kepada kita perintah untuk berbuat baik dalam kehidupan. Mata diminta melihat yang baik, telinga mendengar yang baik, mulut berkata yang baik. Itu ada nanti ayat di Quran. Makanya ngajinya yang total. Misal mata nih, Quran surah 24, surah Cahaya An-Nur, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Kalau imannya dilatih dengan kuat, nanti iman itu punya transmisi gelombang.
Masuk lewat fisik, kita dibimbing fisik untuk melihat. Masuk ke mata melihat. Qul lil mu'minina. Sampaikan, katakan Muhammad SAW kepada setiap insan beriman. Tuh, yang ada imannya. Yaghuddu min absarihim. Bila iman itu masuk ke dalam mata, maka iman akan menjaga mata supaya melihat yang baik-baik saja. Yang tak layak dilihat, iman akan berkata, palingkan. Makanya mata itu punya pandangan standar iman, punya pandangan standar yang bukan beriman. Sehingga nampak bagi kita ukuran. Coba kalau kita beriman itu kan, pakaian itu nggak semuanya bisa dilihat. Pak, Bu, nggak semua bisa dilihat. Bagi orang yang tidak beriman, pakaian terhormat itu banyak ragamnya. Aurat terbuka pun mungkin biasa karena nggak ada iman. Bagi orang beriman tidak, imannya mengatakan palingkan, itu dilarang. Ada batas yang harus dilihat. Jadi kalau di tempat lain tertentu misalnya, ada yang mengatakan itu biasa saja, itu pakaian terhormat untuk mereka. Iya, karena nggak ada imannya. Nah bagi orang beriman itu standarnya apa? Standar iman. Itu yang menentukan hubungan kita dengan Allah. Makanya ada aturan dan ada hikmah di dalamnya. Coba kalau antum lihat tayangan-tayangan misalnya, lihat gambar di YouTube atau misalnya tayangan dan sebagainya, ada terbuka aurat. Iman itu pasti otomatis bekerja. Kalau imannya kuat, palingkan. Kadang dia istighfar, astagfirullah. Palingkan. Dan gak ada yang terlambat. Gak ada lisan istighfar mata gak berpaling. Astagfirullah. Salah ini. Gak ada. Wasari'u ila maghfirah. Cepat dia istighfar. Demikian masuk ke lisan juga begitu. Itu imannya dulu sebelum lisannya. Ya, Quran surah 49 Al-Hujurat ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu. Iman dulu. La yasra qaumin qaum. Lisan orang beriman itu tidak mudah mencela. Ini semakin tinggi imannya, semakin baik kosakatanya karena isi hatinya baik semua. Nah, kalau sudah menemukan yang baik itu susah mencari kosakata yang kotor. Nah, itu. Setelah kita menonton video apa yang Anda pahami tentang iman. Ini ya, kita pahami. Nanti setelah itu baru kita nanti melihat. Ya, baru kita nanti melihat gambar. Ada 4 gambar Bapak sematkan di sini. Ya, gambarnya 1, 2, 3, 4. Itu nanti kita analisis. Ya. Setelah kita menganalisis, masuk kita kepada definisi iman. Apa itu iman? Gitu ya. Iman berasal dari bahasa Arab yang dengan kata dasar yaitu amana yu'minu imana. Jadi berarti iman itu iman adalah berarti percaya atau keyakinan atau ketetapan atau keteguhan hati. Kemudian definisi menurut Imam Syafi'i. Ini Imam Syafi'i. Apa katanya dalam kitab ya iman adalah suatu ucapan, perbuatan dan niat di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lainnya. Itu. Kemudian iman, apa itu dalil iman? Kenapa kita perlu beriman? Dalil iman kita periksa pada surah Quran, surah Al-A'raf ya, ayat 17. Apa itu? Ya. Ini surah Al-A'raf. Misi dulu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa is akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa alhum tu
qalu bala antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Katanya, ingat ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam keturunan mereka, Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul kau Tuhan kami. Kami bersaksi kamu melakukannya agar pada hari kiamat kami tidak mengatakan sesungguhnya kami lengah terhadap ini. Next, kita lanjut. Terus pilar-pilar iman. Kemudian definisi su'abul iman. Di awal kita sudah ke belakang. Ada 7 cabang diucapkan dengan lisan. Ya. Kemudian ada diyakini dengan hati. Kemudian dibuktikan dengan perbuatan. Jadi, 7 diucapkan dengan lisan, 30 dibuktikan dengan perbuatan, 40 yaitu diyakini dengan hati. Ya. Baik, sampai di situ ada pertanyaan anak-anakku sekalian sebelum kita melangkah kepada itu aktivitas diskusi nanti. Kita periksa dari ayat dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu wa sab'una awidihan wasitun syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adanaha imatu azza anit tariqi wal haya'u syu'batum minal iman. Abu Hurairah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman itu 77. Yang paling adalah mengucapkan la ilaha illallah. Dan yang paling kurang adalah menyingkirkan. Dan apa yang akan menghalangi orang di jalan. Dan malu itu salah satu dari cabang iman. Ya. Tadi waktu Bapak dalam perjalanan ke sekolah batu besar, ya, menghalangi jalan di pinggir jalan. Lalu ada datang seorang pemuda mengangkat bangan mengajak kawan-kawan terhindar dari jalan. Kira-kira respon apa itu yang dilakukan anak muda bersama kawannya itu? Ada yang bisa bantu jawab? Ada yang bisa jawab? Dari perilaku anak muda tadi yang mengangkat batu di jalanan. Itu diambil dari cabang iman perbuatan, Bapak. Iya, bagus. Nah, itu ya. Artinya ketika seorang mengangkat penghalang atau mengangkat duri jari jalanan merupakan bagian dari iman. Bagus. Ya. Ya tadi pembelajaran kita. Kemudian kita bagi kelompok sistem acak kita nanti ya. Bapak bagikan nanti sistem berhitung. Hitungannya 1, 2, 3. Kemudian nanti siapa yang dapat 1, dia menjadi kelompok 1. Siapa yang menjadi menghitung 2, dia mendapat angka 2. Siapa yang hitung 3, dia mendapat 3. Nah,
Bilang. Ya kira-kira seperti itu. Siapa? Ya, Ya. Pak. Coba dihitung misalnya dari siapa dulu kita hitung. Dari coba Anandapsa nomor 1 dan dilanjutkan dari yang disampaikannya. Hitung 1. Satu. Iya, yang sampingnya. 2. Terus satu lagi 3. Ya, itu berarti kita sudah membentuk kelompok dengan 3 kelompok dalam membuat proyek berdiskusi. Baik, jadi diskusi kita. Ah, perhatikan ini aktivitas kita. Perhatikan ya, dibuka. Ihsan ya, adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Semua berjalan beriringan. Barang siapa yang mengurai dan memisahkan salah satunya, maka telah berkuranglah sebagian dari agamanya. Iman, Islam, dan ihsan ada tingkatan-tingkatannya. Ya, berarti ada tingkatannya ya. Ada yang imannya lemah, ada yang imannya kuat. Itu tingkatan nanti menjadi tingkatannya. Nah, itu yang akan kita bahas nanti. Masing-masing kelompok mendiskusikan bagaimana pendapat kalian dengan wacana. Ini termasuk wacana di aktivitas kita ya, wacana rubliknya ini ya. Ya. Jelaskan bagaimana konsekuensi dari seorang yang beriman. Gitu ya. Kemudian nanti setelah selesai, kita akan melakukan presentasi terhadap diskusi kita hari ini. Nah, itu ya. Oke. Nah, ada pertanyaan? Ya, baik. Semua sudah paham tentang membagi, kita bagi kelompok. Ya. Anak-anakku sekalian, sebelum kita presentasi nanti, Bapak nanti akan tanyakan dulu ya tentang pembelajaran kita ya, pembelajaran kita. Saya lihat apakah anak dan anakku sekalian bisa memahami tentang iman ya, atau cabang-cabang iman itu yang ada cabang berarti ada dengan lisan. Ada 30 tentang perbuatan, ada 40 tentang dengan itu. Silakan kita berdiskusi nanti akan presentasi. Nah, dan kalau ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pas, cukup. Lanjutkan Bapak, lanjutkan. Berikutnya adalah membahas tentang cabangnya ya. Apa saja yang menjadi cabang iman itu? Apa saja yang menjadi cabang-cabang iman itu? Nah, ini silakan diperhatikan. Ya, silakan perhatikan. Ada ia
yang dikatakan makrifatu bil qalbi, itu tadi meyakini dengan hati, kemudian iqrarul bil lisan, amalun bil arkan, ya. Kemudian dikelompokkan ini akidah, hati, kemudian ada lisan, kemudian seluruh anggota badan. Nah, ini pasal beriman dia masuk kepada niat, akidah, hati. Ini yang menjadi 30 kait dengan niat. Waktunya lewat, Pak. Berkan berkesan. Nah, itu ya. Ada tuh 7 selanjutnya 10 cabang iman yang hubungan itu masuk dari bagian 40 cabang iman. Apalagi kira-kira contohnya tadi, ya, ada lagi yang bisa tambahkan contohnya. Pak. Ah, ah, ah. Ya. Kemudian cabang iman berkaitan dengan lisan. Tuh. Kesimpulan, ini kesimpulan, ya, Iya, Pak. ya, Iya, Pak. Dan pembelajaran kita hari ini, insya Allah akan kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya tentang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
Setelah kita menonton video apa yang Anda pahami tentang iman. Ini ya, kita pahami. Nanti setelah itu baru kita nanti melihat. Ya, baru kita nanti melihat gambar. Ada 4 gambar Bapak sematkan di sini. Ya. Gambarnya 1, 2, 3, 4. Itu nanti kita analisis. Ya. Setelah kita menganalisis, masuk kita kepada definisi iman. Apa itu iman? Gitu ya. Iman berasal dari bahasa Arab yang dengan kata dasar yaitu amana yu'minu imana. Jadi berarti iman itu iman adalah berarti percaya atau keyakinan atau ketetapan atau keteguhan hati. Kemudian definisi menurut Imam Syafi'i. Ini Imam Syafi'i. Apa katanya dalam kitab ya Al-Um? Iman adalah suatu ucapan, perbuatan dan niat di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lainnya. Itu. Kemudian iman. Apa itu dalil iman? Kenapa kita perlu beriman? Dalil iman kita periksa pada surah Quran, surah Al-A'raf ya, ayat 17. Apa itu? Ya. Ini surah Al-A'raf. Misi dulu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa is akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyat wa alhum tu qalu bala antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Katanya, ingat ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam, keturunan mereka, Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul kau Tuhan kami. Kami bersaksi, kamu melakukannya agar pada hari kiamat kami tidak mengatakan sesungguhnya kami lengah terhadap ini. Next, kita lanjut. Terus pilar-pilar iman. Kemudian definisi su'abul iman. Di awal kita sudah kebelah ada 7 cabang diucapkan dengan lisan. Ya. Kemudian ada diyakini dengan hati. Kemudian dibuktikan dengan perbuatan. Jadi, 7 diucapkan dengan lisan, 30 dibuktikan dengan perbuatan, 40 yaitu diyakini dengan hati. Ya. Baik. Sampai di situ ada pertanyaan anak-anakku sekalian sebelum kita melangkah kepada itu aktivitas diskusi nanti. Kita periksa dari ayat dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu wa sab'una awidihan wa situ syu'batan
afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatu azza anit tariqi wal haya'u su'batum minal iman. Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman itu 77. Yang paling adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah menyingkirkan dan apa yang akan menghalangi orang di jalan. Dan malu itu salah satu dari cabang iman. Ya, tadi waktu Bapak dalam perjalanan ke sekolah batu besar, ya, menghalangi jalan di pinggir jalan. Lalu ada datang seorang pemuda mengangkat dengan mengajak kawan agar terhindar dari jalan. Kira-kira respon apa itu yang dilakukan anak muda bersama kawannya itu? Ada yang bisa bantu jawab? Ada yang bisa jawab? Dari perilaku anak muda tadi yang mengangkat batu di jalanan. Itu diambil dari cabang iman Bisa kedua jawab. kan, Bapak? Iya, bagus. Nah, itu ya. Artinya ketika seorang mengangkat penghalang atau mengangkat duri jari jalanan merupakan bagian dari iman. Bagus. Ya. Nah, tadi pembelajaran kita. Kemudian kita bagi kelompok sistem acak kita nanti ya. Bapak bagikan nanti sistem berhitung. Hitungannya 1, 2, 3. Kemudian nanti siapa yang dapat 1, dia menjadi kelompok 1. Siapa yang menjadi menghitung 2, dia mendapat angka 2. Siapa yang hitung 3, dia mendapat 3. Ya, ya kira-kira seperti itu. Bapak. Ya, Pak. Coba dihitung misalnya dari siapa dulu kita hitung. Coba Anandapsa nomor 1 dan dilanjutkan dari yang disampaikannya. Hitung 1. 1. Iya, yang sampingnya 2. Terus 1 lagi 3. Ya, itu berarti kita sudah membentuk kelompok dengan 3 kelompok dalam membuat proyek berdiskusi. Baik. Jadi diskusi kita. Perhatikan ini aktivitas kita. Perhatikan ya, dibuka. Ihsan ya, adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Semua berjalan beriringan. Barang siapa yang mengurai dan memisahkan salah satunya, maka telah berkuranglah sebagian dari agamanya. Iman, Islam, dan ihsan ada tingkatan-tingkatannya. Ya, berarti ada tingkatannya ya. Ada yang imannya lemah, ada yang imannya kuat. Itu tingkatan nanti, menjadi tingkatannya. Nah, itu yang akan kita bahas nanti. Masing-masing kelompok mendiskusikan bagaimana pendapat kalian dengan wacana. Ini termasuk wacana di aktivitas kita ya, wacana rubliknya ini ya. Jelaskan bagaimana konsekuensi dari seorang yang beriman. Ya. Kemudian nanti setelah selesai, kita akan melakukan presentasi terhadap diskusi kita hari ini. Nah, itu ya. Oke. Nah, ada pertanyaan?
Ya, baik. Semua sudah paham tentang membagi, kita bagi kelompok. Ya, anak-anakku sekalian, sebelum kita presentasi nanti, Bapak nanti akan tanyakan dulu ya tentang pembelajaran kita ya, pembelajaran kita. Kita lihat apakah anak dan anak sekalian bisa memahami tentang iman ya, atau cabang-cabang iman itu yang ada cabang berarti ada dengan lisan. Ada 30 tentang perbuatan, ada 40 tentang dengan itu. Silakan kita berdiskusi, nanti akan presentasi. Dan kalau ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pas, cukup. 12. Lanjutkan Bapak, lanjutkan. Berikutnya adalah membahas tentang cabangnya ya. Apa saja yang menjadi cabang iman itu? Apa saja yang menjadi cabang-cabang iman itu? Nah, ini silakan diperhatikan. Ya, silakan perhatikan. Ada yang dikatakan makrifatu bil qalbi, itu tadi meyakini dengan hati, kemudian iqrarul bil lisan, amalun bil arkan, ya. Kemudian dikelompokkan ini akidah, hati, kemudian ada lisan, kemudian seluruh anggota badan. Nah, ini pasal beriman dia masuk kepada niat, akidah, hati. Ini yang menjadi 30 kait dengan niat. Waktunya lewat, Pak. Berkan berkasa. Nah, itu ya. Ada tuh 7 selanjutnya 10 cabang iman yang hubungan itu masuk dari bagian 40 cabang iman. Apalagi kira-kira contohnya tadi ya, ada lagi yang bisa tambahkan contohnya. Pak. Ah, ah, ah. Ya. Kemudian cabang iman berkaitan dengan lisan. Tuh. Kesimpulan, ini kesimpulan ya. Iya, Pak. Ya, Iya, Pak. Dan pembelajaran kita hari ini, insya Allah akan kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya tentang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.